Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Dinada dengan Resa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Dinada untuk lekas ketemu dengan Resa ya. Sudahlah, oke, nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan nggak bisa memberikan jawaban sekarang atau diflorkan melalui konferensi pers yang sudah diajukan oleh teman-teman pers ini kan hari ini. Tapi kalau untuk persidangan sendiri seperti apa sih Bang? Kemarin kan mungkin boleh jelaskan agendanya apa dari pihak Abang sendiri, apakah akan mencabut gugatan itu? Ini kan sudah ketemu ya, mungkin bisa dibilang damai lah, mungkin sudah diakui mungkin. Ya. Dari pihak Denada sendiri kan katanya menyarankan meminta untuk dicabut melalui kuasa hukum. Mungkin dari Abang sendiri gimana? Begini, kemarin itu kan sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, melalui konferensi pers maupun melalui podcast di Bangsu itu, bahwa gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. Konfirma terjadi itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Dinada yang kemudian menimbulkan kerugian yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3 ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya, kalau saya juga bisa berharap itu bisa mencabut pun saya juga bisa berharap, asalkan Dinada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papai. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai, clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun Inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Itu aja yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Dinada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Dinada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Dinada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Dinada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja. Berarti bisa dibilang ingin mengejar terkait permintaan maaf harkat martabat dari keluarga Bang sendiri berarti? Ya. Tapi kalau misalkan masalah chatan itu Bang, katanya dibalasnya cuma waalaikumsalam doang. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang? Tak jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Dinada nggak pernah dijawab sama Dinada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Dinada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia gak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss seperti Dinada, terjadi pemboikatan TV atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang kepada ibunya.
Bang, ini kan Reza sama Dinda sama-sama di Jakarta, mungkin ada agenda waktu terdekat sih untuk berdua. Jangan tanya ke saya. Kalau Dinada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah. Tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Dinada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Dinada itu dibuka pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Dinada, kita sudah di Jakarta, nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya, disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita, kan malu kita. Lanjut. Tapi ada rencana untuk ketemu itu kapan Bang? Berarti mungkin ada rencana guys? Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Dinada nanti menghubungi, mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Dinada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Reza saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tanya, kalau mau tahu nomor teleponku lah, Bisa nanti kita fasilitasi. gampang lah itu lah. Oh, berarti alasan yang Jangan kan kemarin Dinada, teman-teman pers saja sudah tahu, banyak yang tahu kan gitu. berarti alasan kemarin menjawab Waalaikumsalam itu mungkin karena ada rasa ketakutan nantinya kedepannya akan seperti apa Ya, mungkin gitu ya, Bang. takut. Tapi kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza katanya kalau di depan untuk ketemu itu kata di pihak Denada melalui Kuasa Hukum. Gimana? Tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza ini pengen ketemu Denada padahal udah dicat tapi tidak direspon katanya. Karena bukan nggak direspon, dia sudah ngerespon. Panjang lebar. Makanya Dinada itu kan sebetulnya kan nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan, itu loh. Dia salah semua nanti, karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Dinada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nona? Karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan. Makanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu tak, manggil mbak tak. Soalnya di dalam cecetan itu Dinada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnuzon sama yang di atas, sahab. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Dinada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya itu aja.